Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Firniawati dengan NIM 1262 1120 1013 dan teman saya Devi Cipta Pratiwi dengan NIM 1262 1120 1015. Kami dari kelompok 4 ingin berpresentasi corak sistem filsafat. Corak filsafat yang dianut oleh seseorang ditentukan oleh penyelesaian-penyelesaian yang disarankannya untuk memecahkan masalah-masalah yang ditentukan secara garis besarnya. Juga harus diingat, banyak masalah yang harus diselidiki ternyata belum mengizinkan kita memberikan penyelesaian yang terakhir dan terdalam. Melainkan kita harus puas menerima sistem-sistem kepercayaan. Seorang filsuf mencoba untuk membuat sistemnya sebagai sistem yang runtut sehingga menunjukkan satu garis. Filsuf asal Yunani, Aristoteles, yang merupakan murid Plato, mengembangkan aliran realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai dibawa pada abad 21. Ilmuwan realisme beranggapan bahwa realitas yang ada tidak bergantung pada apa yang kita ketahui, dan metode ilmiah adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan deskripsi yang akurat dari apa itu dunia dan bagaimana kerjanya. Realisme merupakan suatu aliran dalam ilmu pengetahuan. Aliran realisme mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran realisme memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Aliran realisme terbagi menjadi dua. Yang pertama realisme rasional dan yang kedua realisme alam. Realisme rasional. Ada dua, realisme klasik dan juga religius. Klasik berasal dari pandangan Aristoteles, menganggap bahwa segala sesuatu yang ada berdasarkan hal yang nyata. Sedangkan realisme religius berasal dari pandangan Thomas Aquinas, yaitu filsafat agama Kristen yang lebih dikenal dengan aliran Thomisme. Realisme alam mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Aliran realisme ini bersifat skeptis dan eksperimental. Aliran ini menganggap bahwa alam semesta itu nyata dan yang mempelajarinya adalah ilmu pengetahuan, bukan ilmu filsafat. Tugas ilmu pengetahuan adalah menyelidiki semua isi alam, sedangkan tugas ilmu filsafat adalah mengkoordinasi konsep-konsep dan penemuan-penemuan dari ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Menurut aliran ini, alam bersifat tetap. Naturalisme dari segi bahasa yaitu natural artinya alami dan isme artinya paham. Aliran filsafat naturalisme disebut sebagai paham alami, maksudnya adalah bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Secara garis besar, dapat diartikan bahwa filsafat naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik dan terjadinya menurut kodrat atau menurut wataknya sendiri. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains. Ia berpandangan bahwa learned heavily on the knowledge report by men's sense. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Tiga prinsip naturalisme dalam pembelajaran. Yang pertama, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Yang kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Neopositivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pada suatu hal yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi setiap pernyataan harus ada pembuktiannya. Beralasan dan berdasarkan pengalaman sehingga pernyataan tersebut dapat dikatakan benar, salah atau tidak memiliki arti. Aliran neopositivisme menumbuhkan pengetahuan dengan ilmu alam dan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna untuk dianalisis oleh filsafat. Neopositivisme memiliki dua akar utama, yaitu reaksi terhadap aliran metafisika dan juga neopositivisme terletak dalam perkembangan ilmu pasti dan ilmu alam modern. Ciri-ciri aliran neopositivisme yaitu objektif dan bebas nilai, fenomenalisme, nominalisme, reduksionisme, naturalisme, mekanisme.
Materialisme dialektis adalah sebuah filsafat ilmu dan alam. Materialisme dialektis meyakini keberadaan perubahan di dunia dan kemunculan sifat-sifat baru di setiap tahap perkembangan. Seperti yang dikatakan oleh Jordan, Engels seringkali menggunakan sudut pandang metafisis bahwa tingkat keberadaan yang lebih tinggi muncul dari dan mengakar dari yang lebih rendah, bahwa tingkatan yang lebih tinggi merupakan tatanan baru dengan hukum-hukum yang tidak dapat direduksikan, dan proses kemajuan evolusioner ini diperintah oleh hukum-hukum perkembangan yang melambangkan sifat-sifat dasar materi dalam pergerakan secara keseluruhan. Pada abad ke-19, yakni abad Renaissance, paham materialisme dipakai sebagai dasar ilmu pengetahuan yang konkret karena segala sesuatu dapat dibuktikan dan tereksperimen. Memercayai materialisme berarti harus menaati hukum yang terkandung dalam materialisme. Hukum pertama, materi itu ada, nyata, dan juga konkret. Hukum 2, materi itu terdiri dari materi yang lebih kecil dan saling berhubungan. Semua yang ada di alam ini tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tersusun rapi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Hukum ketiga, materi mengalami kontradiksi, dan hukum keempat, materi selalu berubah dan terus berubah. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Pragmatisme berasal dari kata pragma, bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dasar pijakan pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.